mahasiswa, berjumpa kembali pada perkuliahan evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai analisis butir soal. Materi ini sangat berkaitan dengan materi mengenai uji validitas dan reliabilitas alat penilaian yang berupa tes. Ya. Baik, saya akan share screen. Ya. Tentu saja terdapat pertanyaan dalam benak kita, begitu. Mengapa perlu melakukan analisis butir soal? Ya, begini. Sejatinya seorang guru ketika dia menyusun instrumen tes, maka dia perlu menyusun soal-soal yang memiliki kualifikasi yang baik, ya. Soal-soal yang tidak terlalu sulit bagi siswanya, atau juga sebaliknya yang tidak terlalu mudah bagi siswanya. Nah, bagaimana untuk mengetahui bahwa soal tersebut dikatakan mudah, layak, begitu ya, untuk diberikan kepada siswa, atau soal tersebut tidak terlalu sulit, begitu ya? Bagaimana cara mengetahuinya? Nah, salah satu cara mengetahuinya dengan melakukan analisis butir soal. Biasanya guru juga sebetulnya bisa melakukan kegiatan analisis butir soal ini secara kualitatif, ya. Misalnya dengan melakukan perkiraan logika. Nah, misalnya, oh soal ini sulit bagi siswa saya karena saya paling tahu bagaimana kompetensi siswa di kelas. Misalnya dalam tentu saja siswa di sekolah A atau di kelas A, di sekolah B, itu tentu saja berbeda dengan siswa di sekolah B, gitu ya, dengan kelas yang lain. Kompetensi siswa berbeda-beda sehingga guru bisa melakukan kerangka berpikir logis, begitu ya, untuk menentukan soal mana yang baik, soal mana yang kurang tepat untuk siswa. Nah, akan tetapi ada satu metode begitu ya untuk mengetahui ya kualitas butir soal, yaitu dengan melakukan pengukuran, dengan melakukan penghitungan analisis butir soal. Nah, ini akan kita bahas ya. Baik. Apa itu hakikat analisis butir soal? Apa itu analisis butir soal itu? Sesungguhnya, sejatinya, analisis butir soal itu adalah identifikasi jawaban benar atau salah siswa, ya, pada tiap butir soal yang diujikan kepada peserta didik. Jadi, guru atau Anda nanti akan melakukan identifikasi mana saja jawaban yang benar, mana saja jawaban yang salah pada masing-masing butir soal yang diujikan kepada peserta didik. Tentu saja oleh karena itu kegiatan analisis butir soal ini dilakukan setelah kejadian tes, ya, setelah tes terjadi, gitu ya. Kemudian yang kedua, estimasi kualitas butir-butir soal, sebuah alat perangkat tes dengan menguji efektivitas butir soal, ya, dengan menggunakan rumus-rumus tertentu sehingga kita bisa melihat apakah butir-butir soal tersebut bisa teruji atau tidak. Ya. Kemudian yang ketiga, analisis hubungan skor-skor butir soal dengan skor keseluruhan. Jadi yang dilakukan ujinya itu adalah melihat hubungan skor masing-masing butir soal, begitu ya, dengan skor keseluruhan soal. Lakukan perbandingan ini, ya. Kemudian yang keempat, dengan membandingkan jawaban testi terhadap suatu butir soal dengan jawaban terhadap seluruh butir soal. Baik. Ada dua teori yang melandasi atau yang sering digunakan begitu dalam pengukuran analisis butir soal ini. Yang pertama adalah teori pengukuran klasik, yang kedua adalah teori respons butir. Nah, saya akan menjelaskan teori pengukuran klasik, kemudian sedikit tentang teori respons butir. Teori pengukuran klasik ini artinya ada saling ketergantungan antara skor tes berdasarkan tingkat kesulitan butir soal. Artinya antara skor tes butir soal pertama itu sangat berkaitan dengan yang kedua, dengan yang ketiga. Tes yang kedua dengan yang selanjutnya, gitu ya, sehingga dilakukan perbandingan antar skor pada masing-masing butir soal. Kemudian jika testi kelompok peserta pintar pada teori pengukuran klasik ini, begitu ya, maka soal menjadi mudah. Begitu pula sebaliknya, jika siswa mungkin kurang belajar, ya, atau siswa tidak belajar, maka soal menjadi sulit bagi siswa. Sehingga teori pengukuran klasik ini memiliki kelemahan di sini, gitu ya. Artinya apa? Tidak ada soal yang sifatnya stabil atau konstan, begitu ya. Sehingga soal bergantung sekali pada siapa yang mengerjakan soal, siapa testinya.
Tetapi begitu ya, kemudahan atau keringanan pada teori pengukuran klasik ini adalah bisa digunakan untuk satu kelas siswa saja, satu kelompok siswa, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya analisisnya bisa dilakukan secara manual, ya, tanpa menggunakan rumus-rumus yang sulit. Sementara teori respons butir ini sebetulnya protes atas teori pengukuran klasik, ya, karena tadi ya cukup klasikal, hanya untuk kelompok yang terbatas, bisa diukur manual, dan tadi ada kelemahan yang sangat menonjol, yaitu sangat bergantung pada siapa testi, begitu ya. Pada teori respons butir, ini teori yang bisa mengatakan bahwa semua butir soal itu konstan, ya, tidak peduli siapa kelompok yang diujinya, siapa kelompok testinya. Jadi soal itu dianggap sama, begitu ya. Oleh karena itu, teori respons butir ini hanya bisa diterapkan jika soal yang dibuat itu jumlahnya banyak, gitu ya. Kemudian pada sekelompok siswa yang juga banyak, ya, sehingga tidak praktis digunakan di sekolah. Ya, pada tataran guru mungkin hanya mengajar 1-2 kelas siswa, gitu ya. Sementara teori respons butir perlu untuk banyak siswa dalam jumlah ratusan. Dan analisisnya begitu rumit, gitu ya. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana teori pengukuran klasik digunakan pada sekelompok siswa yang sempit atau siswa sederhana di sebuah kelas. Baik, bagaimana langkah-langkah analisis butir soal teori klasik ini? Yang pertama, yang dilakukan oleh guru adalah mengurutkan skor siswa dari yang tertinggi hingga yang terendah. Ya. Kemudian mengambil sebanyak 27,5% kelompok siswa dengan skor tertinggi dan 27,5% kelompok siswa dengan skor terbawah. Ya. Ini berlaku untuk jumlah siswa di satu kelas itu antara 30 sampai 40 siswa dengan jumlah siswa yang banyak, ya. Tapi jika jumlah siswa sedikit, misalnya siswanya 20 anak atau siswanya 10 anak satu kelas itu, maka sebetulnya cukup dibagi 2. Siswa kelompok tinggi dan rendah tanpa adanya selang kelompok tengah, ya. Oke. Baik, langkah ketiga adalah baru menganalisis jawaban benar atau salah per butir soal hanya untuk kelompok siswa tertinggi dan terendah saja. Ya, yaitu mengukur apa? Mengukur ITK dan IDB. Apa itu ITK? ITK itu indeks tingkat kesulitan masing-masing butir soal. Jadi kalau soalnya ada 40, maka yang dihitung adalah 40 ITK, ya. Seperti itu. Baik, ITK itu indeks tingkat kesulitan, ya. Jadi nanti indeks tingkat kesulitan soal atau butir soal ke-1, ya, sampai ITK ke-2, ITK ke-3, ITK ke-40 mungkin kalau soalnya ada 40, ya. Baik. Caranya apa? Dengan menjumlahkan jumlah jawaban benar kelompok tinggi, saya singkat FKT, ya, dan jumlah jawaban benar kelompok rendah, FKR, dibagi N kapital, jumlah peserta tes kedua kelompok. Ya, kedua kelompok tadi tertinggi dan terbawah tadi. Ya, saya akan menunjukkan contoh soalnya setelah menjelaskan seluruh teori ini, ya. Baik, yang kedua, oke, sebelum yang ke IDB, ya. Jadi rentang indeks kesulitan soal itu begini. Jika ITK-nya itu 0,2 sampai 0,4, maka keterangan butir soalnya sulit. Jika antara 0,41 sampai 0,6, maka artinya soalnya sedang atau mencukupi. Ya. Jika soalnya ITK-nya 0,61 sampai 0,8, artinya soalnya adalah mudah. Baik, sekarang IDB. IDB itu indeks daya beda. Seberapa besar daya beda sebuah butir soal dapat membedakan kemampuan testi kelompok tinggi dan kelompok rendah. Itu maksudnya, ya. Jadi kita akan melihat bahwa daya beda ini mampu membedakan testi kelompok tinggi dan kelompok rendah. Sebuah butir soal yang baik harus mampu membedakan. Itu saja ya, membedakan kemampuan antara testi kelompok tinggi dan rendah. Ya, jadi maksudnya begini, membedakan antara siswa yang belajar dan tidak belajar. Ya. Jadi siswa yang belajar, dia mampu menjawab soal. Sementara siswa yang tidak belajar, dia tidak akan mampu menjawab soal. Maksudnya seperti itu, ya, bukan siswa yang pandai dan tidak pandai. Tapi siswa yang belajar mampu dibedakan dengan siswa yang tidak belajar. Jadi artinya begitu, kalau begitu besarnya daya beda, itu membedakan IDB ini. Semakin dengan demikian, begitu ya, semakin IDB-nya itu begitu ya mendekati
kualitas angka tertentu, maka dinyatakan layak atau tidak layak. Baik, IDB itu rumusnya seperti ini ya. Jika tadi dijumlahkan FKT plus FKR dibagi N kapital, kalau IDB itu artinya dikurangi, karena daya bedanya yang ingin dilihat. FKT itu sama tadi ya, jumlah jawaban benar kelompok tinggi, FKR jumlah jawaban benar kelompok rendah, per N. N-nya N kecil, yaitu jumlah siswa kelompok tinggi atau rendah. Ya, yang 27,5% tadi. Ya, rentang IDB itu artinya apa? Antara minus 1,00 sampai dengan plus 1,00. Jika mendekati 0, apalagi negatif, artinya daya bedanya tidak layak. Ya, atau soal tidak layak, artinya soal harus direvisi. Oke. Ya. Kemudian, bagaimana dengan soal uraian? Ini soal uraian kurang lebih sama. Istilahnya, ya ITK dan IDB, hanya ada istilah baru. Saya singkat saja ST dan SR. ST itu jumlah skor benar kelompok tinggi, SR jumlah skor benar kelompok rendah. Ya, rumusnya seperti ini. Ya, ST plus SR dikurangi 2N, N kapital tadi masih ingat, N kapital itu adalah jumlah testi kelompok tinggi dan kelompok rendah ya, dikali skor minimum siswa dibagi 2N kali skor maksimum dikurangi skor minimum. Itu untuk ITK dan IDB-nya ST dikurangi SR per N dikali skor maksimum dikurangi skor minimum. Saja ya soal pilihan ganda dan soal esai. Baik, misalnya di sebuah kelas seorang guru memberikan soal kepada siswa. Ada sekitar misalnya siswanya ada 30 orang siswa gitu ya. Kemudian ada 40 soal pilihan ganda gitu ya, dan ada 4 soal esai ya. Baik. Dari 40 soal pilihan ganda ini setelah diujikan begitu ya, maka kemudian dikelompokkan ada 6 orang siswa yang termasuk di kelompok tinggi, kemudian ada 6 siswa juga di kelompok yang terendah, terbawah ya. Baik. Kita sebagaimana yang sebelumnya begitu ya. Jawaban benar itu dinilai dengan angka 1 dan jawaban yang salah maka diberi skor 0. Ya, skor ya. Skornya jawaban misalnya ini soal nomor 1 ya. Nomor putih soal nomor 1, nomor urut siswa pertama menjawab benar. Ya, kedua menjawab benar, ketiga benar, 4 benar, kelima salah, keenam benar. Ya. Kemudian yang kelompok rendah juga sama. Soal nomor 2 dijawab benar oleh siswa kelompok siswa 1, kemudian salah, benar, salah. Seperti itu ya. Jadi jawaban benar skornya 1, jawaban salah skornya 0. Kemudian dijumlahkan ya, jawaban benarnya dijumlahkan 5 ini ya. Semua dijumlahkan, ke samping juga dijumlahkan, bawah dijumlahkan begitu ya. Nah, sekarang kita akan masukkan ke dalam rumus ya. Baik. FKT itu kan tadi apa? Jumlah jawaban benar kelompok tinggi ya. FKR jumlah jawaban benar kelompok rendah. Ya, tinggal dimasukkan saja. Ini bagian yang ini ya, 5, 5, 5, 3, 4, 4, 6, 4. Kita alihkan ke sini. Ya, kita pindahkan. Gitu ya. Kemudian, ini kan ada 8 soal ya. 8 soal yang dianalisis. Kemudian, FKR-nya juga dimasukkan. Ini ya. Yang kuning bagian bawahnya dimasukkan ke dalam kolom di sini. Baik ya. Kemudian ITK. Tadi kan rumus ITK itu apa? ITK itu rumusnya ya FKT ditambah FKR dibagi N. Ya, N-nya itu jumlah total siswa kelompok tertinggi dan kelompok terendah. Artinya apa? Jadi ITK soal nomor 1 itu FKT ditambah FKR per 12 ya. Jadi berapa? 5 ditambah 2 dibagi 12. Hasilnya 0,58. Karena ini Excel maka Anda tinggal urutkan ke bawah saja ya, tinggal digeret saja ke bawah. IDB rumusnya ya FKT dikurangi FKR per N kecil ya. N kecil adalah salah satu kelompok siswa terendah, siswa tertinggi. Jadi 5 dikurangi 2 dibagi 6.
Oke, tadi kita masukkan ini ITK-nya kan sudah ada nih 0,58, 0,75, 0,67. Dimasukkan ke dalam rumusan yang tadi, gitu ya. Jadi kalau ITK itu, nah kita kembali ke yang ini ya. ITK itu 0,2 sampai 0,4 itu sulit. 0,4 sampai 0,6 itu sedang. 0,61 sampai 0,8 itu mudah. Dengan demikian, gunakan rumus itu 0,58 itu sedang. IDB jika mendekati 1 maka layak. Jika mendekati 0 bahkan minus maka tidak layak. Ini kan 0,5 ya, tidak negatif. Ya, maka dia layak. Oke. Terus semuanya kita lihat di sini ada berapa jumlah soal yang sedang? 1 2 3 4 ya. Ada 4 soal yang sedang dan kemudian ada beberapa soal yang layak. Lalu kemudian kita berikan kesimpulan. Kita lihat nomor 1 itu ITK-nya sedang, IDB-nya layak. Sedang, layak, lolos. Tidak perlu direvisi. ITK, ITK-nya mudah, IDB-nya layak. Ada mudah keterangan soal terlalu mudah itu gugur. Ya. Kemudian ITK-nya mudah, IDK-nya layak, gugur ya. Kemudian sebaliknya ini soal nomor 4, lihat. ITK-nya sedang, IDB-nya tidak layak, jelas gugur. Nomor 5, begitu ya. Sedang, layak, lolos. Begitu ya. Kemudian mudah, tidak layak, gugur. Mudah, layak, gugur. Yang gugur, soal direvisi. Dilihat kembali, apakah ada kesalahan penulisan ejaan, adakah kesalahan atau ambiguitas soal, sehingga siswa bingung menjawab soalnya, begitu ya. Atau tadi mungkin begitu ya, ada soal mau belajar tidak belajar juga siswa bisa menjawab soal tersebut, ya. Jadi harus direvisi oleh guru. Baik, sekarang kita lihat soal esai ya. Baik. Nah, soal esai seperti ini contoh soalnya ya. Saya akan perbesar. Oke, ini diberikan misalnya ada 4 soal esai dengan skor maksimum itu 5, skor minimum itu 1, ya, diberikan kepada siswa. Jika hasilnya bagus, maka diberi skor 5, jika hasilnya jelek, maka diberi skor 1. Maka kemudian setelah dinilai oleh ibu guru, begitu Bapak guru, maka kemudian diurutkan, ya, diurutkan. Ini ada yang kelompok tinggi dan kelompok rendah, sama seperti tadi ya. Lalu ada 6 siswa kelompok tinggi, ada 6 siswa kelompok terendah. Ada 4 butir soal, kemudian misalnya begini ya, soal nomor 1, siswa pada urut pertama menjawab benar dengan skor sempurna 4. Siswa kedua skor sempurna 4, siswa ketiga skornya 3. Oh maaf ya, skor sempurna 5, maaf ya. Skor sempurna 5, maaf. Jadi siswa nomor urut 1, soal 1 skornya 4. Ini yang sempurna, yang skor siswa yang siswa urut keempat ya. Begitu seterusnya, begitu ya, dijumlahkan, ya, sama. Lalu kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Ya, ini dia rumusnya ya. Oke, ini tadi ya. Baik. Rumusnya ini, ITK itu ST plus SR ya. Hati-hati N kecil ini dikali skor minimum. Ya, dimasukkan saja ini ya. ST-nya berarti yang mana? Yang 22 ini, 22. SR-nya 13 dimasukkan. Nah, tinggal copy paste saja masuk ke sini. Skor maksimumnya 5, kan? Skor minimumnya 1. Pada soal nomor kedua, skor maksimumnya 4. Ya, skor minimumnya 1. Pada soal ketiga, skor maksimumnya 5, skor minimum 1. Ya, pada soal nomor 4, skor maksimumnya 5, skor minimumnya 3. Oke, lalu kemudian dihitung dengan rumus ini, diperolehlah bahwa ITK-nya itu untuk soal nomor 1 itu 0,48. Itu artinya apa? ITK-nya sedang, IDB-nya layak 0,38. Ya, itu juga dengan yang lainnya kemudian disimpulkan. Ternyata semua soal lolos. Artinya tidak perlu ada soal esai yang direvisi. Gitu ya. Baik, mudah bukan? Baik, jika sudah merasa mudah, silakan diputar ulang kembali video ini, begitu ya, dari awal
untuk menyimak kembali materi. Dan saya juga melakukan pembagian materi ini dalam bentuk PPT-nya di spot.upi.edu. Baik, sekian atas pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman mahasiswa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.